Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asehawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi. Kalau kita lanjut kontrak dengan majikan yang sama, apakah kita dikenakan potongan gaji lagi oleh pihak agensi? Oke, sobat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, ini saya berbagi informasi khususnya untuk pemula ya, yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura ya, karena ingin melanjutkan kerja dengan majikan yang sama. Mungkin dari kalian tidak tahu ya, jadi di sini saya memberikan informasi yang akurat. Kalau kalian benar-benar ada niat melanjutkan kontrak kerja dengan majikan yang sama, itu tidak dikenakan potongan apapun oleh agen yang ada di Singapura ya, tidak dikenakan potongan. Jadi kalian harus ingat ya. Jadi kalian itu tidak dikenakan biaya apapun. Akan tetapi kalian harus pergi ke KBRI yang ada di Singapura ini bersama dengan majikan untuk tanda tangan kontrak kerja baru. Nah itu kalian dan majikan harus datang ke sana untuk tanda tangan ya, karena untuk saat ini tidak bisa dilakukan lewat online ya, jadi harus tetap datang ke KBRI seperti itu. Nah, apakah kalau kita itu lanjut kontrak di majikan yang sama, terus gaji kita nggak dinaikkan? Nah, untuk teman-teman semuanya di sini saya menyarankan ya, kalau kalian memang benar-benar ada niat untuk lanjut kontrak ya, itu tolong ya kalian harus rundingan dulu ya sama majikan berapa gaji yang akan dinaikkan. Biasanya nih ya, pada umumnya rata-rata itu kalau tapi semuanya tergantung nasib juga ya. Ada ya majikan yang ngasih kita kenaikan $100, itu padahal kita nunggunya 2 tahun sekali ya teman-teman. Ada yang dinaikkan $50, tergantung dari nasib kita masing-masing. Jadi di sini kalian sebelum tanda tangan kontrak kerja ya, jadi kalian harus pertimbangkan apakah seimbang ya pekerjaan yang kita lewati setiap hari, pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari, apakah itu seimbang dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di luar sana ya. Ibaratkan kalian kontrak yang pertama kali sudah finish 2 tahun, terus gaji pertama kali ya kalian itu mendapatkan gaji pokok $640, terus kalau kalian lanjut lagi ke kontrak yang kedua sama majikan dinaikkan 50 ya, jadi $690. Nah seperti itu. Terus kalau sudah dinaikkan gaji ya teman-teman, kalian itu seumpamanya di kontrak yang pertama itu nggak ada libur, ya ngomong kontrak kedua minta libur, jangan diam ya, seperti itu. Karena apa? Kalian kerja di Singapura ya sudah lama, kalau kalian nggak ada libur itu rugi banget. Karena apa? Singapura ini negara yang indah banget ya, kalian pasti bakalan rugi kalau nggak mau keliling di Singapura ini. Misalnya ya di Marina, di Sentosa ya, terus di Chinatown, di Bugis, di Toa Payoh, di Orchard, dimanapun ya teman-teman, itu ada jualan-jualan ya di sana, menjual baju-baju, terus pokoknya banyak banget ya, kalian bisa shopping-shopping. Jadi di sini kita bekerja juga kita bisa refreshing ya, dalam artian kita itu nggak selalu difokuskan untuk bekerja terus. Karena apa? Kita ini sebagai seorang TKW ya, meskipun kita bekerja sebagai TKW, akan tetapi kita ini juga manusia ya. Kita juga butuh waktu untuk refreshing ya, untuk merefreshkan pikiran kita agar kita itu nggak jenuh teman-teman, agar kita itu bisa mencuci otak kita ya, bisa bertemu dengan teman-teman seperjuangan kita yang ada di luar sana ya. Di Singapura ini banyak sekali ya mbak-mbak dari Indonesia, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus dari Lampung,
Wah, pokoknya banyak banget ya. Jadi di sana nanti kalian bisa tuker pikiran ya. Terus seumpamanya kalian ada masalah apapun, jadi kalian bisa curhat. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalau kita itu liburan itu kita itu juga inilah ya, ibaratnya ya kalau orang Jawa ngomongnya tuker howo ya, seperti itu, biar kita itu nggak jenuh ya. Setiap hari kita selalu disibukkan dengan pekerjaan ya, meski kita menjadi seorang TKW, akan tetapi bukan tenaga saja yang dibutuhkan ya, tapi pikiran juga harus manteng ya, juga harus fokus apa yang harus kita kerjakan besok ya, seperti itu. Terus kita harus masak apa ya. Pada umumnya kalau mbak-mbak di sini sudah bekerja lama, itu majikannya sudah percaya sama mbak-mbaknya ya, pada disuruh belanja terus untuk kebutuhan 1 minggu. Terus untuk menu-menu masakan ya, itu biasanya sudah majikan menyerahkan semuanya, terserah pada kita ya, seperti itu. Mau masak apa, yang penting ada makanan, yang penting itu ada makanan untuk dimakan, entah itu untuk di siang hari atau untuk makan malam, seperti itu. Kalau di Singapura ini ya teman-teman, itu kalau sarapan pagi biasanya itu simple banget ya, hanya kopi sama roti, nah seperti itu saja. Tapi untuk siang hari itu biasanya ada masak, ada juga kadang yang beli di luar di Kopitiam, seperti itu. Kadang masaknya cuma malam aja ya, semuanya tergantung dari peraturan yang ada di rumah majikan kalian masing-masing. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus seumpamanya ya kalian nanti jobnya itu entah kalian itu mengambil job untuk menjaga anak atau menjaga lansia atau bersih-bersih rumah. Nah seperti itu biasanya di sana nanti kalian yang baru pertama kali datang itu nggak usah khawatir ya teman-teman, kalian pasti akan diberikan arahan ya. Terus biasanya kalian pertama kali masuk ke rumah majikan itu disuruh duduk ya, terus diberikan jadwal. Kalau yang masih baru itu dikasih jadwal atau bisa dibikinkan jadwal ya untuk hari Senin sampai hari Minggu, atau kadang hari Senin sampai hari Sabtu, seperti itu. Jadi biar kalian itu inilah ya, ngerti apa yang harus kalian kerjakan besoknya, seperti itu. Jadi misalkan ya majikan kalian tuh orangnya super sibuk ya, kerjanya di kantor, nggak ada waktu untuk ngomong sama kita, biasanya itu suka chat lewat WhatsApp ya, seperti itu. Kadang ada juga yang meninggalkan tulisan. Nah jadi di sana majikan akan tinggalkan tulisan ya, hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan selama majikan nggak ada di rumah, seperti itu. Sudah biasa ya, karena pada umumnya majikan di Singapura ini orangnya super sibuk ya teman-teman. Mereka semua pada sibuk kerja di kantor ya, sudah sibuk, jadi nggak punya waktu untuk menjelaskan kepada kita ya. Terus las-las kita dibikinkan note list ya, dibikinkan jadwal lah ya, seperti itu. Terus buat kalian semuanya ya, mungkin yang mau pertama kali datang ke Singapura ya, itu untuk kalian ya yang nggak bisa bahasa ya, itu jangan takut ataupun jangan khawatir ya, karena yang terpenting di Singapura ini kalian itu bisa bekerja ya, soal bahasa bisa mengikuti, seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah takut, biasa saja, karena banyak sekali teman-teman kita juga seperti itu ya, baru pertama kali datang ke Singapura, bahasa ya masih belepotan ya, seperti itu, nggak apa-apa. Nah untuk kalian ya, untuk agar kalian itu bisa lancar bahasanya ya, kalian lebih baik saya sarankan untuk job ngomong saja ya, job menjaga anak, seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya anak itu ya teman-teman, sudah pasti ya anaknya itu, kalau yang namanya anak kecil itu cerewet, sukanya ngomong terus kayak gitu, pasti kita bisa belajar lebih banyak lagi dari anak tersebut. Kalau kita menjaga orang tua
itu malah justru kita itu akan kesusahan dalam ngomong bahasa Inggris. Karena apa? Kebanyakan orang tua di Singapura sini ya teman-teman, itu bahasa Inggrisnya malah kurang ya. Kemungkinan malah dia itu bisa bahasa Melayu, dan kemungkinan besar mereka menggunakan bahasa Cina seperti itu ya. Bisa bahasa Kantonis, terus bahasa Hokkien ya, bahasa Mandarin. Nah seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau kalian ingin ya memperlancar bahasa Inggris kalian, biar kalian itu entah kalian pergi ke pasar atau pergi ke toko atau ke swalayan atau kemana saja ya, agar kalian itu nantinya bisa berbahasa Inggris, kalian ambil job saja menjaga anak ya. Itu saran saya dulu. Waktu saya pertama kali datang ke Singapura itu juga seperti itu teman-teman, nggak bisa sama sekali yang namanya bahasa Inggris ya. Sampai momongan saya itu bilang begini, kakak cannot speak English, everything I say she just answer yes, yes, yes ya, seperti itu. Sampai momongan saya itu komplain sama ibunya ya, katanya kakak nggak bisa ngomong bahasa Inggris, setiap saya ngomong apapun kakak selalu jawabnya yes, yes, padahal nggak ngerti maksudnya. Terus lambat laun ya teman-teman, pelan-pelan alhamdulillah akhirnya saya juga bisa ngomong bahasa Inggris seperti itu ya. Karena meski kita di Indonesia ada belajar bahasa Inggris waktu sekolah, akan tetapi saat kita praktek ya, saat kita terjun ke dunia kerja itu sudah berbeda. Karena kalau di sekolah kan kita ngomong bahasa Inggrisnya kan hanya beberapa jam saja ya. Misalkan dalam pelajaran itu hanya 2 jam bahasa Inggris kayak gitu. Terus kadang juga nggak masuk ke otak kita ya teman-teman. Kadang kita cuma belajarnya soal present tense, nah itu apa past tense, seperti itu kan jauh berbeda banget saat kita terjun langsung ke dunia kerja seperti itu ya. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya nggak usah takut dengan bayang-bayang ya. Kalian kalau ingin ya benar-benar bekerja di Singapura ya, kalian harus niat ya, niat dari dalam hati kalian. Jangan dapat kalian itu inginnya bekerja karena melirik hasil dari tetangga kalian ya, melirik hasil dari saudara kalian yang sudah berhasil menjadi TKW. Akan tetapi kalau kalian itu nggak ada niat ya, niatnya berarti kalian itu cuman separuh saja ya, mending jangan. Karena apa? Di Singapura ini kalian harus benar-benar siap mental ya. Karena saya di sini bisa mengatakan seperti ini ya, saya pernah pengalaman ya ngikut majikan, nggak usah saya sebutkan lah ya, saya pernah ngikut majikan. Nah majikan itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, itu orangnya pulang dari kantor tiba-tiba marah ya. Kita nggak tahu kerja kita padahal sudah oke, sudah beres semuanya. Terus kadang kita sudah benar-benar menyelesaikan semua tugas kita, terus itu pun masih tetap aja salah di mata majikan. Nah seperti itu, akhirnya dalam waktu 4 bulan ya teman-teman, akhirnya saya transfer. Karena apa? Saya nggak betah, saya merasa nggak nyaman bekerja di majikan tersebut. Dan alhamdulillahnya akhirnya saya bisa transfer, dan di next majikan alhamdulillah dapat majikan yang baik dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Jadi di sini saya menyarankan kepada kalian semuanya ya, misalkan kalian itu pengen kerja ke Singapura, akan tetapi niatnya itu masih ragu-ragu ya, masih maju mundur kayak gitu. Jadi kalau masih maju mundur itu jangan diteruskan. Karena apa? Nanti kalau kalian sudah proses masuk ke PT ya, kalian sudah melalui prosesnya cek medikal, terus pasporan, terus kalian seumpamanya ya mau mengundurkan diri, itu kalian sudah kena denda, dan sudah pasti dendanya lebih dari 5 juta. Karena apa? Sudah pasporan, sudah medikal, kalian sudah masuk ke PT, itu sudah urusan PT ya, sudah berurusan dengan PT. Jadi lebih baik kalian cek di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Di sana kalian bisa melihat seperti apa kehidupan
seorang TKW di Singapura yang sebenarnya ya. Jadi kalian nanti bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari video-video yang sudah saya bagikan di sana ya teman-teman. Jadi kalian nanti biar nggak kaget seperti apa sih negara Singapura itu. Nah sebenarnya di Singapura ini lebih enak dibandingkan di Taiwan ya teman-teman. Karena apa? Di Taiwan sana itu rumahnya sudah gede-gede ya. Terus kita jobnya kalau di Taiwan itu memang kita di sana untuk menjaga jompo ya, seperti itu. Akan tetapi di Singapura ini lebih enak karena apa? Rumahnya kecil-kecil ya, yang di flat, di kondo. Nah itu rumahnya kecil. Kalau di banglo memang gede ya. Banglo itu kadang ada tingkat 2, tingkat 3, itu yang rumahnya sendiri-sendiri ya. Itu miliknya orang kaya. Jadi buat kalian ya, nanti kalau seumpamanya kalian turun job ya seperti itu, jadi kalian harus tanya dulu sama PT kalian ya, tuh PT kalian yang menerjemahkan di sana. Itu biasanya kan pakai bahasa Inggris. Seumpamanya kalian nggak paham ya, kalian tanya, ini saya tinggalnya di flat atau di kondo atau di banglo. Nah itu bisa dipertanyakan, jangan asal tanda tangan ya teman-teman. Kalau kalian asal tanda tangan, nanti selepas kalian datang di Singapura kalian kaget ya, astagfirullahaladzim ternyata rumahnya gede banget lah. Kenapa waktu interview nggak ditanyakan ya, seperti itu. Jadi mumpung belum terlambat ya, belum terlanjur, itu kalian ada baiknya bertanya ya. Mungkin ada yang kurang paham kayak gitu, bisa dipertanyakan di PT kalian, petugas PT ya, yang bagian kantor itu. Terus saat interview ya, kalian bisa tanya langsung ke agen atau ke majikan, apapun ya yang menjadi beban, apapun yang menjadi pikiran ya, itu ditanyakan saja. Misalkan ya soal libur kayak gitu, misalkan soal pegang HP. Nah itu kan kriteria yang sangat penting sekali ya saat interview. Itu harus dipertanyakan. Kalian jangan takut ya, kalian jangan malu. Karena apa? Nanti kalau kalian nggak tanya selepas kalian datang di rumah majikan, nah kalian itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Di situ kalian sudah setuju karena kalian sudah menandatangani isi kontrak kerja ya, seperti itu. Karena di sini banyak sekali TKW ya, mbak-mbak TKW yang masih pemula itu pada ngeluh ya. Ngeluhnya gimana? Kurang dikasih HP ya, dikasih HP ini kurang banget. Karena apa? Ya karena kesalahan sendiri. Saat interview itu nggak ngomong ya, nggak ngomong sama ini ya, nggak ngomong sama entah itu agent, entah itu majikan kalian kayak gitu teman-teman. Jadi kalian itu jangan takut saat interview. Biar kalian itu mendapatkan kebebasan ya, seperti itu. Karena kita di sini kan sudah bekerja ya, sudah bekerja lama ya, maksudnya dari pagi sampai malam kayak gitu ya teman-teman. Kita butuh yang namanya HP ini untuk menghubungi keluarga kita yang ada di Indonesia, yaitu sangat penting banget ya, apalagi yang sudah nikah, sudah punya anak ya, punya keluarga, itu penting banget. Jadi kalian harus berani untuk ngomong ya sama agen kalian atau sama majikan kalian ya, kalau kita ini juga butuh waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Nah di sini saya nggak lupa juga untuk selalu memberikan doa kepada kalian semuanya ya, agar kalian diberikan kelancaran dalam mencari rezeki di negeri orang ya, diberikan kemudahan, semoga mendapatkan majikan yang baik, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan, amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.